Wah, terima kasih kata pengantar. Terima kasih Arjuna ya, sudah posting ulang ya. Iya. Oke, saudaraku kata pengantar. Oke toh. Sekarang begini Ya. aja toh. Ya, silakan. Sekarang begini aja toh, karena kamu tadi bertanya, tidak mau nerima jawaban. Sekarang saya tanya sama Ito deh. Ya, silakan. Ito. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya, ini pernah nggak dikenal oleh Yesua? Kitab ini pernah nggak diberikan legitimasi oleh Yesua? Bahwa Yesua mengatakan terimalah kitab Injil Matius, Injil Markus, Lukas, Yohanes, pernah nggak itu? Silakan itu. Mereka itu penulis kitab. Di mana? Dengar dulu, udah jangan dipotong dulu. Sebenarnya kamu mau menerima jawaban atau mau framing? Oke, begini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Mesias. Matius 10 ayat 1 sampai 2. Tuhan Yesus Mesias memanggil ke-12 rasul-rasulnya ya. Inilah dia namanya. Simon yang disebut Kefa, Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudaranya, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, Lebeus yang disebut Tedeus, Simon orang Kanaan, dan Yudas Iskariot. Itulah 12 murid Tuhan Yesus Mesias. Jadi, Matiuslah penulis kitab Injil Matius, yang namanya adalah Matai. Injil Yohanes yang nama aslinya Yohanan, dialah penulis kitab Yohanan, Injil Yohanan. Jadi Matius, Yohanes itu adalah 12 rasul Tuhan Yesus Mesias. Nah, kalau Lukas dan Markus itu termasuk ke 70 murid. Yang mana ke 70 murid ini saya tunjukkan datanya saudaraku, semua lengkap. Lengkap semua, karena ini kitab suci ini sempurna, saudaraku. Oh, haleluya. Haleluya. Lain ditanya, lain dia jawab, teman-teman. Lukas 10 ayat 1. Ya, toh, dan sesudah hal-hal itu, Tuhan menetapkan juga 70 orang lainnya. Itu saya tanggap ya. Logikanya begini toh. Logikanya begini toh. Kamu kan tadi berbicara berdasarkan logika. Saya juga akan berbicara berdasarkan logika. Begini toh. Yang menciptakan kematian itu adalah Tuhan. Masa iya Tuhan harus mati? Padahal dialah yang menciptakan kematian itu. Itu apa buktinya Tuhan mau berkuasa atas kematian? Dia bisa mengalahkan maut. Kalau dia tidak pernah mati dan bangkit mengalahkan maut, maut tidak bisa menahannya. Kematian tidak bisa menahannya, tapi dia bangkit dari kematian. Dia kalahkan itu maut, dia bangkit hidup selama-lamanya. Itu nggak perlu dia mati itu, karena yang menciptakan kematian dan kehidupan itu adalah Tuhan. Itu semua hanya teori, hanya narasi-narasi yang tidak berdasar. Buktinya Tuhan itu berkuasa atas kematian. Ya Tuhan, capek banget, berat ini saudara-saudaraku. Iya memang berat itu, karena Tuhannya itu pernah mati, Tuhan saya nggak pernah mati. Saya logika, Anda logila. Iya Tuhan malah balik-balikan. Tuhan saya itu mati dan bangkit hidup selama-lamanya sebagai bukti dia berkuasa atas kematian. Nah kalau kamu hanya narasi-narasi doang, gak ada buktinya Tuhanmu itu berkuasa atas kematian. Dan juga siapa yang pernah dibangkitkan oleh Tuhanmu? Siapa namanya? Oke. Oh beda ini kita, bro. Baik. Beda kelas memang penyembah Tuhan yang sejati. Nah saya tanya dulu sama kamu. Tuhan tanya lagi toh. Oke silakan itu. Ya, Tuhanmu berkuasa nggak atas kematian? Lah, buktinya dia nggak pernah mati. Ngapain dia lagi mati? Iya, berkuasa nggak atas kematian? Bisa nggak dia mengalahkan kematian? Artinya dia pernah bangkit dari kematian? Bisa? Lah, saya bilang Tuhan nggak bisa mati. Loh, bagaimana
kamu bisa tahu Tuhanmu itu berkuasa atas kematian sementara dia tidak pernah mengalahkan maut? Tuhanku itu kekal, dia itu nggak pernah mati. Sedangkan Tuhannya itu kan pernah mati, kalah sama Tuhannya itu. Tuhannya itu tuh pernah mati. Aduh, cengeng kali itu yang pernah mati Tuhan itu. Gimana itu? Contoh gini, ada orang mengakui, gini, tumben Bang Jack minta naik ke room saya. Saya mau tanya dulu, ada apa ini? Ya terserah kamu. Banyak kali premingnya ini Mbak Mikana. Aduh. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan saudaraku? Apa yang kita diskusikan ini? Ya terserah kamu. Apa yang mau ditanya? Silakan saudaraku. Di sini saya memberitakan Injil. Silakan bertanya. Injil itu apa sih? Loh, di Quranmu ada kata Injil nggak? Ada, tapi ini saya bertanya menurut versi kamu cantik, ya Allah. Jangan-jangan kematian artinya dia pernah bangkit dari kematian. Bisa? Lah, saya bilang Tuhan Berat. nggak bisa mati. Manusia. Nah sedangkan kamu taat sama manusia. Tuhan mati itu. Tuhan mati itu. Loh, itu. Iya iyalah dia mati dan bangkit. Nah, Tuhan mati dan bangkit enggak sebagai jaminan kebangkitanmu dari zaman? Pernah? Jangankan Tuhanku yang mati itu. Nabi Isa Enggak, alaihi salam Tuhanmu saja. pernah Loh siapa Nabi Isa? Nggak Jangan pernah kau bawa mati, Nabi nggak Isa pernah. alaihissalam datang itu bukan tubuh manusia. Karena apa? 1 Korintus 11 Yunani. Nah di sini sudah saya baca terjemahan yang benar sesuai dengan original teks. Karena apa? Karena inilah terjemahan yang sesuai dengan original teks. Namanya adalah Yeshua HaMashiach. Dia datang dalam daging. Nah Oke, datang toh, dalam baik, daging. Daging apa itu? Tubuh apa yang datang itu? Bukan tubuh manusia. Karena apa? 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29 itu tubuh Tuhan. Bukan tubuh manusia. Oke, itu yang mati di kayu salib itu manusia atau bukan itu? Oke, jawabannya nih. Ini jawabannya saudaraku. Tenang, semua ada jawaban. 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan yang tertulis ya. Tidak pernah menambah dan mengurangi. Begini katanya. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Karena itu, siapa yang makan roti itu maupun minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, ia akan menjadi bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi yang mati dan bangkit itu Tuhan. Yang menghapus dosa manusia dengan darah itu darah Tuhan, bukan darah manusia. Nah sedangkan kamu taat sama manusia. Tuhan mati itu. Tuhan mati itu. Loh, itu. Iya iyalah dia mati dan bangkit. Nah, Tuhan mati dan bangkit enggak sebagai jaminan kebangkitanmu dari zaman? Pernah? Jangankan Tuhanku yang mati itu. Nabi Isa alaihi salam Tuhanmu saja. pernah Loh siapa Nabi Isa? Jangan kau bawa Nabi Isa alaihissalam. Iyo, siapa Nabi Isa alaihissalam itu siapa? Nabi Isa alaihissalam itu siapa? Itu Oke. Nggak pernah mati Tuhanku. Jangankan mati itu, ngantuk aja tidak, apalagi sampai mati itu. Nggak pernah, itu mustahil itu. Mustahil Tuhanku itu. Oke. Oh beda ini kelas kita bro. Baik. Beda kelas memang penyembah Tuhan yang sejati. Nah saya tanya dulu sama kamu. Tuhanmu, tanya lagi tuh. Oke, silakan itu. Ya silakan Tuhanmu itu. berkuasa nggak atas kematian? Lah, buktinya dia nggak pernah mati. Ngapain dia lagi mati? Iya, itu? berkuasa nggak atas kematian? Bisa nggak dia mengalahkan kematian? Artinya dia pernah bangkit dari kematian? Bisa? Lah, saya bilang Tuhan nggak bisa mati. Loh, bagaimana kamu bisa